Jayapura, di mana saja berada. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Eke bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bersama lagi di Rocky Online dengan Kak Jen dan Kak Eke. Dan tidak ketinggalan yang bermain keyboard, siapa lagi kalau bukan Kak Bertus. Nah, adik-adik sudah semangat belum? Nah, sudah siap mau memuji Tuhan, mau beribadah sekolah minggu? Oh, luar biasa. Kak Eke, kalau pagi-pagi kesibukan pagi biasanya apa nih? Kalau bangun pagi langsung berdoa. Langsung berdoa. Iya. Nah, apalagi nih adik-adik kan hari Minggu mau siap-siap Iya. untuk ibadah Rocky Online. Berarti mereka pasti sudah menunggu-nunggu dari tadi, Iya, mereka sudah betul, siap-siap. Kak Jen. Atau baru ada yang baru bangun tidur nih? Pasti ada tuh Kak. Ada ya? Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Cepat-cepat sikat gigi, cuci muka, langsung mau ganti beribadah. ganti baju, langsung kita duduk manis di beribadah. depan, kita mau beribadah sekolah Iya. minggu. Ya, nanti minggu depan harus bangun lebih pagi lagi supaya mempersiapkan diri dan juga sudah sarapan supaya nanti kalau mau nyanyi, mau lompat-lompat, mau menari, Ada kekuatan. ada kekuatannya. Jadi Iya, bukan hanya betul. hatinya ya yang Iya. dipersiapkan, tapi fisiknya juga. Harus dipersiapkan. Yes, kalau begitu kita berdoa dulu ya. Iya. Oke, nanti Kak Eke ya Iya, yang berdoa. oke. Yuk, adik-adik Ayo. nanti Kak Eke yang pimpin. Ayo adik-adik tutup mata kita berdoa. Bapak terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapak. Terima kasih karena hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk Rocky Online Bapak. Kiranya dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya kepadamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kalau begitu langsung saja kita mau memuji Tuhan. Iya betul Kak. Memuji Tuhan, lagunya yang semangat ya. Kalau pagi-pagi itu biasanya yang menandakan pagi hari itu apa ya? Apa ya Kak? Apa ya? Adik-adik Adik-adik, apa coba? apa yang menandakan kalau sudah pagi hari itu apa? Ayam berkokok. Bisa juga. Terus apa? Bunyi alarm Matahari. HP. Matahari Oh, Kak. matahari. Iya. Matahari ya, matahari yang bersinar. Matahari ya. yang bersinar. Oke, kalau gitu ada loh lagu pujiannya dari terbit Matahari. Musik. Semua, yuk bangkit berdiri kita mau puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
kita mau tepuk semangat dulu Iya. supaya kita lebih semangat lagi. Mungkin ada yang baru bangun tidur, yang masih ngantuk-ngantuk, biar cepat bergabung Iya. sama kita. Kita memuji Tuhan di ibadah Rocky Online ini. Oke? Yuk Oke, kita tepuk kita semangat tepuk dulu ya, semangat. Kak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Wah. Kurang semangat, Kak. Kurang ya? Iya, adik-adik Kalau kurang gitu, semangat. Gimana nih? Coba Kak Eka yang Harus pimpin. lebih semangat. Oke. Harus lompat ya, Kak. Oke, siap. Tepuk semangat. Semangat. Kalau adik-adik ini lompatnya luar biasa, Kak. Sangat, Kak. Meskipun kecil-kecil tapi lompatannya tinggi. Paling tinggi, Kalah Kak. sama Kak Jen. Iya, betul. Iya. Wah, itu berarti memang Tuhan yang berikan kekuatan kepada Iya, mereka. betul, Kak. Sudah berikan kesehatan, berikan kekuatan. Jadi jangan disia-siakan, Betul, tapi Kak. dipakai untuk Puji memuliakan Tuhan, memuliakan nama Benar Tuhan. sekali. Betul. Nah, apalagi Tuhan kan sudah memelihara kita Iya, betul. dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai besok lagi. Wah, luar biasa ya kasih Tuhan. Betul. Tidak Sepanjang per- hari sepanjang- tidak pernah penyertaan Tuhan itu tidak ada pernah- untuk kita. Tidak pernah berakhir. Iya, betul. Tidak berkesudahan. Wah, Kak Jen jadi ingat pujian ini. Pujian tentang Tuhan Yesus baik. Yuk, adik-adik juga mau katakan Tuhan Yesus baik ya. Sama-sama Iya. kita mau memujikan lagu ini. Kak Bertus, Tuhan Yesus baik. Yuk semuanya. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi dari pertama ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Memang Tuhan Yesus itu jempol banget ya. Sangat, Kak. Sangat kasih jempol dua. Keren. Tuhan Yesus baik. Nah, kalau Tuhan Yesus baik, pasti anak-anak Tuhan juga baik dong. Sudah pasti, Kak. Ya. Karena apa, Kak? Karena adik-adik kan teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul, Kak. Iya. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang apa ya, Kak? Kan kemarin Kak Jen yang ngajar. Iya. Tapi adik-adik Masih tahu ingat tidak? tidak? Ayatnya? Masih ingat tidak?
Alkitabnya ya. Kita mau buka masih di ayat yang kemarin. Di minggu lalu kita Tapi buka di adik-adik hafal tidak ya di kitab apa kemarin? apa? Di Perjanjian Baru, Kak. Oh, Perjanjian Baru. Iya. Jadi di mana? Oh, Kol kayak sayur kol gitu. Kolose. Iya. Jadi Kak Ika nanti bacakan ya. Iya. Masih sama ya adik-adik di Kolose 3 ayat ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Wow, Kak, luar biasa sekali. Benar, Kak. Ini ayat ini sangat mengena dengan hubungan kehidupan kita sehari-hari ya, Kak. Setiap hari, Kak. Kita tidak lepas dari namanya belajar bersabar. Iya. Terus kita tidak lepas juga dari belajar mengampuni. Betul, Kak. Kan sesuai dengan tema Iya. kita minggu ini tentang mengampuni, Kak. Iya, mengampuni. Nah, adik-adik yang minggu lalu yang ikut sekolah minggu, wah banyak ya. Banyak, Kak. Nah, berarti nanti kalian bisa mendengarkan lebih lanjut lagi pembahasan tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa Siapa ya? ya? Kakak kita. Penasaran, makanya jangan berhenti di sini. Harus ikuti ibadah Rocky Online sampai selesai. Iya. Supaya lengkap, bukan hanya pujiannya yang dapat, bukan hanya aktivitasnya yang dapat, firman Tuhannya, pokoknya lengkap semuanya. harus diikuti sampai Iya. selesai. Semoga jadi berkat buat kehidupan kalian Betul, semuanya Kak. ya. Nah, oke, sekarang kita mau mengangkat pujian sebelum kita masuk ke firman Iya. Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini. Dalam kehidupan kita banyak sekali yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi apakah yang bisa kita bawa ke hadapan Tuhan? Apakah yang bisa kita persembahkan ke hadapan Tuhan? Iya. Nah, mari kita sama-sama, adik-adik boleh duduk. Kita sama-sama menaikkan pujian ini. Allah yang setia, Bapa yang mulia,
bagaimana kabarnya minggu ini? Sudah lebih baik semuanya daripada minggu yang kemarin? Gimana kabarnya Nadine minggu ini? Baik, Kak Novi. Sudah belajar banyak belum dari yang di khotbahin Kak Adel minggu lalu? Sudah. Oh, sudah. Senang deh. Nah, sebelum kita tanya-tanya lagi sama Nadine dan mendengar renungan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Mari kita sama-sama lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mempertemukan kami kembali minggu ini, meskipun kami hanya online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap sama, hikmat marifat-Mu tetap sama, dan pengertian-Mu juga sama. Berkati kalau sebentar hamba-Mu akan sharing mengenai firman-Mu, semoga apa yang hamba sampaikan menjadi berkat buat anak-anak, menjadi berkat buat hamba, dan semua sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan yang Engkau mau kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, kita sudah masuk di Maret minggu kedua nih. Cepet ya Nadine ya, kita udah di bulan ketiga. Padahal kayaknya baru berapa hari lalu kita ini ya, tahun baru ya? Iya. Iya. Nah, bagaimana nih bulan ini kan temanya tentang sabar dan mengampuni. Sabar berarti kita harus bisa menahan diri. Yang di rumah sudah belajar belum mulai menahan diri? Kita tanya sama Nadine ya. Nadine gimana seminggu ini? Sudah mulai belajar sabar belum sama adik-adik? Lumayan. Lumayan. Berarti ada progres ya? Bener gak teman-teman Nadine ada progres? Bener banget. Iya, memulai suatu perubahan dalam hidup itu tidak akan mudah. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan dan kita mau untuk melangkah, pasti semuanya bisa kayak Nadine. Gak gampang, gak langsung bisa. Tapi Nadine bisa kan? Semua juga pasti bisa. Iya. Nah, kita baca dulu yuk ayat hafalan bulan ini. Nadine masih ingat nggak bulan ini dari mana? Masih dong, Kak. Dari mana? Ayo. Kolose 3 ayat 13. Bener banget, kalau gitu kita dengerin Nadine baca dengan jelas ya, supaya Kak Novi juga bisa denger lagi dan teman-teman di rumah juga. Yuk Nadine. Kolose 3. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Yes, dari ayat tersebut Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah memperlakukan orang lain seperti mereka memperlakukan kita, terutama dalam hal jahat. Tapi kita harus memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Tuhan sayang sama kita, Tuhan mau mengampuni kita, jadi kita harus Mengampuni orang yang lain. benar. Kak Adel minggu lalu udah merenungkan renungannya tentang raja yang mengampuni hambanya. Kenapa ya waktu itu diampuni Nadine? Hambanya punya apa ya? Salahnya. Hambanya punya 10.000. Dia Utang, kasih ya. 10.000 utang dan dia belum kasih balik. Nah, rajanya mengampuni. Tetapi hamba tersebut berbuat jahat sama temannya yang juga pinjam. Makanya raja sebagai utusan Tuhan pada saat itu menghukum orang ini. Bukan karena raja membenci, tapi karena raja mau orang ini belajar dari kesalahannya. Tetap diampuni tapi harus menghadapi semua konsekuensi. Jadi mari kita sama-sama berbuat baik supaya Tuhan bisa mengampuni kita. Kita juga bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Minggu ini omong-omong soal mengampuni, Kak Novi juga punya satu cerita lagi yang menarik banget di dalam Alkitab. Kira-kira tahu nggak ya Nadine ya, siapa ya ada orang penting? Siapa ya, Kak? Oke, Kak Novi kasih petunjuknya nih. Nomor 1 nih petunjuknya ya. Orangnya kecil. Jadi kalau Kak Novi, Kak Jen, Kak Dini, Kak Ike semua berdiri sama, dia lebih kecil sama kayak Nadine. Jadi orangnya udah besar tapi tubuhnya kecil.
kecil. Tahu nggak siapa itu? Em, Oke, Kak Novi kasih lagi. Waktu itu ceritanya Tuhan Yesus datang ke sebuah kota. Terus dia dengarin, ada Tuhan Yesus datang. Jadi dia lari. Terus dia naik pohon untuk melihat. Tahu tahu Kak, siapa? Lazarus. Lazarus. Masa sih? Coba. Zakheus. Nah, Zakheus. Nadine salah nama. Tapi tidak apa-apa, tapi dia langsung ini dia memperbaiki. Ya, hari ini Kak Novi mau cerita soal Zakheus nih. Si Om Zakheus nih yang ini nih, iya, dia ini orangnya pendek. Nah, ada yang tahu nggak ya kenapa dia masuk ke dalam Alkitab, diceritakan di dalam Alkitab. Kira-kira apa sih yang buat dia penting? Ada yang tahu nggak kerjaannya Om Zakheus ini apa? Ayo. Nadine tahu nggak kerjaannya Om Zakheus ini? Tahu Kak. Apa itu? Dia kumpulin uang dan dia juga dia minta orang lebih uangnya supaya untuk disimpan untuk diri Ya, sendiri. dulu dia namanya pemungut cukai. Jadi dia itu orang yang suka tagih-tagih uang, tagih-tagih pajak. Sekarang kalau kita punya toko, pasti papa mama bayar pajak. Nah, Om Zakheus ini kerjaannya kalau kita harusnya bayar 1.000, dia mintanya 5.000. Jadi kira-kira dia baik apa jahat? Jahat. Jahat, dia kurang baik ya. Dia nggak tahu apa itu kebaikan, apa itu kebenaran. Makanya pada saat itu dia melakukan kesalahan. Kalau sikapnya seperti itu, kira-kira orang yang tinggal di sekitarnya banyak yang suka atau banyak yang nggak suka? Banyak yang nggak suka. Iya, pada saat itu banyak yang nggak suka. Nah, pada saat bersamaan Tuhan Yesus hari itu datang ke kota mereka, Zakheus mendengar. Lalu, apa yang dilakukan Zakheus, Kakak Nadine? Kakak Nadine tahu nggak? Manjat pohon. Manjat pohon. Kenapa Zakheus sampai manjat pohon ya? Cuma lihat Tuhan? Dia mau lihat Tuhan dan dia terlalu pendek untuk lewat Iya. orang-orang. Dia orangnya kecil tadi Kak Novi sudah bilang. Jadi dia lari, dia panjat pohon tuh. Panjat pohon seperti ini. Mana ya? Sebentar. Nah, dia panjat, lalu dia jadi tinggi kan? Sama kayak kita kalau melihat sesuatu kita mau panjat-panjat lebih tinggi supaya kita bisa sama tingginya kayak orang dewasa. Dia panjat, dia naik tinggi supaya dia bisa melihat Yesus. Lalu selanjutnya, kira-kira Tuhan Yesus apain ya? Tuhan Yesus sadar nggak ada yang naik pohon saat itu? Sadar. Sadar. Nah, karena Tuhan Yesus sadar, Tuhan Yesus mendekatin Zakheus. Tuhan bilang, Zakheus disuruh apa Kakak Nadine? Zakheus turunlah Iya, terus? dan saya mau ke rumah engkau. Wow, Tuhan Yesus mau ke rumah Zakheus. Padahal tadi kita belajar apa? Zakheus seorang pemungut cukai, seorang yang suka ngambil uang, yang jahat, banyak dibenci orang. Banyak banget kesalahannya. Tapi satu, Tuhan Yesus mau panggil Zakheus. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus ke bumi bukan untuk orang yang sudah ke dia, orang yang berdosa ke dia, dia mau bantu mereka. Yes, benar banget. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Setiap kita memiliki dosa, Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua. Karena itu Tuhan melihat Zakheus, Tuhan memberikan satu kesempatan kepada Zakheus. Apakah Zakheus mau percaya dan menjadi lebih baik? Atau Zakheus mau tetap dengan dosanya dan selalu hidup yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan? Pada kenyataannya, setelah Tuhan membuka tangan pada Zakheus, Tuhan mau ke rumah Zakheus. Zakheus sadar akan kesalahannya, dia meminta ampun kepada Tuhan dan dia berjanji mengembalikan, bahkan berkali-kali lipat mengembalikan apa yang dia sudah ambil kepada orang-orang yang dia ambil. Nah, adik-adik di rumah, kalau Tuhan Yesus saja mau mengampuni Zakheus yang saat itu banyak dibenci, banyak berdosa dan banyak melakukan kesalahan, pasti Tuhan Yesus juga mau mengampuni kita semua kan Nadine? Pertanyaannya, adik-adik mau apa tidak mau untuk berubah? Bisa, pasti bisa. Kak Novi yakin karena Kak Novi tahu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Tapi yang Kak Novi tanya, adik-adik mau apa tidak melangkah?
mau apa tidak berusaha mengampuni orang tua yang marah-marah, mau untuk mengampuni adik kita. Mau? Oke, Kak Novi tunggu ya ceritanya dari adik-adik bahwa adik-adik mau mengampuni. Nadine juga masih mau belajar mengampuni? Mau, Kak. Oke, sampai di sini renungan hari ini. Selalu ingat bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan Yesus sudah Mengampuni kita. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan renungan untuk hari ini. Berkati setiap kita yang sudah mendengar supaya kami bisa melakukan dengan baik dan ada hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Hai semua. Wah, ada teman-teman kita di sini, 3 cowok ganteng. Siapa ya? Kita kenalan dulu. Nama saya Gamaliel. Nama saya Acel. Nama saya Jason. Nama saya, nggak usah ya, kan udah kenal Kakak J. Nah, hari ini ada apa ya? Mau buat aktivitas apa nih? Awan dan pelangi. Bagus banget, warna-warni, ceria. Cara membuatnya tuh kayak gimana, Kak? Buatnya pakai kertas warna-warni dan gunting, juga selotip dan pulpen dan juga kapas. Kapas. Wah, kapasnya lucu ya. Coba gimana caranya? Tunjukkan ke adik-adik gimana caranya buat. Caranya kita Ini pakai karton bekas ya? Iya. Nah, biasa bisa kita temukan di mungkin kalau Toko-toko. Betul sekali, di toko-toko, di kios-kios pasti banyak ya. Terus dibuat apa nih? buat melengkung. melengkung seperti awan. Awan. Habis itu Habis itu kita tempel Kertas putih baru digunting Coba. kertas. coba. Coba. Coba dong. Caranya Ditunjukin ke adik-adik di rumah. kita pakai Kertas putih. kertas putih dulu. Iya. Sementara Kakak Gamaliel membentuk lengkungan awannya yang putih ini, yang lain bisa menggunting untuk membuat warna-warni, kertas warna-warninya ya. Nah, Iya. Kakak Jason coba gunting nih, kita gunting nih. Gunting. Ini guntingnya. Ini ya. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil, hati-hati loh. Bisa minta tolong orang tuanya atau kakak untuk membantu menggunting kertas-kertasnya. Ini kita sudah dapat kertas warnanya yang satu. Sekarang kertas warnanya yang kedua. Kita ukur, kasih gini ya, supaya besarnya sama ya. Iya. Terus kita lipat ditandain supaya sama besar. Terus digunting lagi. Sementara Jason menggunting kertas warna-warninya, kita lihat sudah jadi belum? Belum. Oh belum. Sementara kita bikin adik-adik bisa lihat ya. Iya. Iya. Coba sudah dibuka lem-lemannya. Belum. Kalau sudah sedikit bisa ditempel. Jadi. Nah, sudah ada 2 warna. Kita butuh berapa warna nih? Telur. 1,
2, 3, 4, 5. 5. Masih kurang, ambil lagi warna lagi. Yang beda. Oke. Sudah bisa ditempelin awan putihnya? Iya, Bisa. bisa. Udah banyak lemnya. Kalau sudah cukup lemnya, bisa ditempelkan kertas putihnya. Langsung. Udah nih. Iya. Kurang ke sana ya? Oh iya. Iya. Nggak apa-apa. Terus bentuk lengkungannya. Sabar. Bikin lagi dulu. Mana kertas putih satunya? Karena Kakak Gamaliel dan Acel sedang membentuk awan putih, kita kasih pinjam dulu guntingnya. Nah, sementara kita sudah ada kertas-kertas warna-warni ini, kita mau tulis ayat-ayat. Ayat-ayatnya tentang apa ya? Tentang pelajaran kita, tentang yang berkaitan dengan kesabaran, dengan mengampuni, ayat-ayatnya. Nah, Jason bisa menulis, kita pakai pulpen. Nah, Jason tulis ayatnya apa ini? Di Mika. Adik-adik bisa catat ya ayatnya di Mika 7 ayat ke-18. Yang lainnya, ini ada yang jatuh nih. Yang lainnya ayatnya di Yesaya pasal 1 ayat 18. Adik-adik catat ya. Pertama di Mika 7 ayat 18. Lalu ada di Yesaya 1 ayat 18 juga. Sudah 2 ya. Ketiga ada di Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Ayat keempat di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Iya. Dan juga ayat terakhirnya di Mazmur pasal 32 ayat 5. Nih, supaya dekat. Nih adik-adik bisa lihat. Di Mika pasal 7 ayat 18, Yesaya pasal 1 ayat 18, Efesus pasal 1 ayat 7, Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22, dan di Mazmur ayat 32 pasal 32 ayat 5. Ya, ini ada 1 2 3 4 5. Semuanya ditulis ayat-ayatnya. Nah, kita lihat sudah hampir jadi nih. Nah, kita boleh tempel-tempel ini ya, kapas-kapasnya biar lucu. Ya, coba kakak lihat. Wah, sedikit lagi jadi. Nih. Nah, boleh ditempelkan sini untuk kapas-kapasnya. Coba. Sini. Kakak bantu ya. Nih. Iya. Nih, ini biar cepet. Di ujung aja langsung. Di ujung aja langsung. Iya,
Terus kasih panjang supaya bisa tempel kapas-kapasnya. Pasti adik-adik bisa mengerjakan. Ini kan gampang, hanya memerlukan kertas, warna. Nah, adik-adik yang tidak punya kertas warna, cuma punya kertas putih, tidak menjadi masalah. Nanti bisa dikasih warna ya, Jason ya. Iya. Nah, terus jangan lupa ditulis ayat-ayat seperti ini, ya. Ditulis ayat-ayatnya di sini ya. Kita baru dapat 3 warna nih, Jason. Kurang 2 warna. Itu yang biru belum dengan yang warna merah. Kita lipat aja dulu. Sabar ya Selagi teman-teman. menunggu Gamaliel dan Aceh mengerjakan, karena masih memakai gunting. Kalau sudah, kita pinjam nih. Sementara Gamaliel dengan Acel menempel kapas-kapasnya, Jason bisa menggunting lagi kertas warna-warninya yang kurang 2. Oke, satu lagi. Kalau Jason sudah kelas berapa? 2. Jason kelas 2. Nah, Jason saja kelas 2 bisa loh mengerjakan aktivitas ini. Berarti adik-adik pasti juga bisa. Kalau Gamalia kelas berapa? 5. Dan Acil kelas berapa? 4. 4. Nah, adik-adik yang lain juga pasti bisa ya. Ini kita sudah dapat 3 ayat yang ditulis, kurang 2 lagi ayatnya. Mazmur 32 ayat 5. 32 ayat 5. Nah, yang kurang 1 Efesus. Kalau sudah kelas 2 pasti sudah pintar nulis. Kelas 1 juga dong. 1 ayat 7. Nah, kalau yang masih TK mungkin masih butuh bantuan dari papa, mama, kakak ya. Kita udah dapat 5 kertas warna-warni. Nih, Jason sendiri yang gunting, Jason sendiri yang Tulis. Sudah, kita mau tempel ini ya, kertas warna-warninya ya. Nah, bisa kita tempel sekarang, Kak. Kita hampir jadi loh, teman-teman semua. Susah nggak ini? Gampang atau susah? Gampang. Gampang kan? Iya. Nanti kalau kayak begini, Jason buat di rumah, terus Jason mau tempel di mana? Di kamar. Di kamar ya. Jadi nanti kalau mau baca Alkitab bisa buka di ayat-ayat ini dong. Iya. Kita mau tempel yang ini sekarang. Nanti kita tempel dulu supaya adik-adik di rumah bisa lihat kertas warna-warninya, Kak. Yuk. Nah, sekarang ini. Mas. Kurang. Yang tuh. Jason, 4. Jason buka ini. Nanti ditempel di belakangnya awannya yang putih. Loh. Robek Kayak juga. begini. Ditempel sini. Kan? Sudah nih Kak Jen. Oh. Sudah. Nih kamu Kajin. lepasin. Kajin. Lepas tempel di belakangnya. Ini Iya. marah gitu. Ini gambarnya.
Ini kalau double tip memang agak kuat ya tempelannya ya. Ya. Jadi kita tempel satu-satu, kasih warna-warni. Warnanya sih terserah, tidak harus urutannya seperti ini. Boleh sekreatifnya adik-adik, warnanya juga boleh warna apa saja. Dan urutan ayatnya pun terserah adik-adik mau diurutin seperti apa. Oke. Wah, terakhir sudah jadi. Coba kasih tunjuk ke teman-teman di rumah. Wah, Jadi deh teman-teman. bagus kan? Kalau menurut ke Gamalia dan Acel, susah nggak? Enggak. Enggak ya. Berarti kita yakin kalau adik-adik di rumah pasti bisa mengerjakannya ya. Iya. Kalau begitu, kalau sudah dikerjakan, caranya gimana nih? Setelah kerjakan, caranya adik-adik Memfoto. lalu dikirim ke Kami. kami di grup WA, ya. Oke. Kalau Supaya begitu, bisa dapat poin. oh supaya dapat poin ya. Anak-anak rajin pasti dapat poinnya banyak. Betul? Betul. Iya. Kalau begitu kita mau pamit dulu ya. Kasih semangat sama teman-teman di rumah. Semangat teman-teman. Oke, selamat mengerjakan aktivitasnya adik-adik. Dadah. Yeay, adik-adik semua gimana? Luar biasa ya firman Tuhan. Nah, adik-adik semua yang dikatakan di firman Tuhan itu jangan sampai adik-adik lupakan. Iya, Kalau betul, bisa Kak. ya Kak, adik-adik selalu menyiapkan buku catatan untuk menuliskan setiap firman yang disampaikan, Iya, betul. ya supaya selesai ini bisa adik-adik baca, bisa direnungkan kembali, Iya betul Kak. ya. Siapa tahu dikumpul di sekolah Kak. Iya, dan juga mungkin ada yang sebagai laporan setiap minggu, Tiap minggu di sekolah, mengikuti ya sekolah kan? minggu. Iya. Jadi udah punya buktinya. Oh, benar-benar berarti adik-adik bukan hanya formalitas saja ya Iya. mengikuti, tapi betul-betul mendengarkan dengan baik. Iya, ya. betul, Kak. Dan juga jangan lupa setiap aktivitas yang Iya. sudah diberikan, adik-adik jangan lupa mengerjakan dan difoto. Iya, difoto ya Kak. Ya, difoto. Iya, Dan jangan betul. lupa dikirim kemana? Oke. Ke grup WA kita. Iya, betul. Ya kan? Rocky Parents kan Kak. Oh, Iya. benar sekali Kak. Nah, juga bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, jangan lupa memberikannya bisa ditransfer melalui rekening GB Rock atau juga ada di QR code yang di bawah ini. Iya, betul di bawah ini. Jadi yang punya HP boleh segera Iya. ya. Mantap. Nah, apalagi ya Kak? Kayaknya kita puji-pujian Sudah. Terus apa lagi? Dengar firman sudah. Firman sudah. Aktivitas sudah. Aktivitasnya luar biasa ya. Iya, luar biasa Memang sekali Kak. kreatif ya. Iya. Semuanya lengkap deh. Kurang apa ya Kak? Kayaknya. Penutup dong. Iya Kak, udah Tidak selesai. terasa ya. Iya. Sudah selesai. Kayaknya mau lanjut lagi. Tapi ternyata kan kita masih bisa ketemu di minggu depan. Jangan lupa ya ditonton terus, Iya, ikuti betul. terus ibadah Rocky Online ini ya. Karena ini penuh dengan puji-pujian, Iya, firman betul. Tuhan dan juga aktivitas yang Aktivitas seru-seru yang ya. seru, betul Kak. Betul. Nah, apa bisa mengembangkan potensi-potensi dan bukan hanya potensi tapi iman adik-adik supaya lebih bertumbuh-tumbuh Iya, lagi betul. dan bisa menghasilkan buah yang manis. Ya, oke. Begitu kita sebelum tutup, Kita nyanyi satu lagu dulu Kak. oke, kita nyanyi satu lagu lagi ya. Iya. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita mau tutup ibadah Rocky Online kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambil menyanyikan lagu ini ya. Kasih Tuhan untuk kasih
syukur Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sungguh teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada Tuhan, semuanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh ada hari ini, kami boleh beribadah Tuhan. Itu semua Tuhan karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengarkan melalui firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi benih yang tertanam dan tumbuh subur Tuhan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka menjadi anak-anak yang tidak sama dengan anak-anak yang ada di dunia ini Tuhan, tetapi mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak yang dengar-dengar, menjadi anak-anak yang takut dan cinta akan Engkau Tuhan. Biar mereka boleh menjadi contoh, menjadi teladan untuk teman-teman mereka semuanya Tuhan, di mana mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah Rocky Online ini Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Engkau sertai di setiap kegiatan mereka Tuhan, di saat mereka bermain, di saat mereka belajar, di saat mereka bersekolah Tuhan. Papa mama mereka Tuhan yang bekerja, Engkau Tuhan pelihara, Engkau berkati Tuhan mereka, Engkau cukupkan Tuhan, Engkau menyediakan apa yang mereka butuhkan, dan Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka ketabahan, Engkau memberikan mereka kesabaran, bahkan Tuhan sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melimpah melampaui segala akal Tuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah Rocky Online kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan.